Shalom, berjumpa kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita patut menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kita bersama. Ya, baik, pada saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 27. Dan nyanyian kemenangan iman nomor 27, ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu limpah kami alami di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu baru kami rasakan dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, yang saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Matius pasal 5 ayat 36 sampai 39, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti gigi dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan atau hidup di dalam kebenaran. Ya, salah satu perjuangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam hidup beriman ialah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Seringkali kita mendengarkan khotbah yang disampaikan, bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan Yesus menuntut kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Yesus menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan.
Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa manipulasi. Ya. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari, bahkan mempraktekkan kebenaran di dalam kehidupan kita sebagaimana ya Yesus atau Bapa kita sendiri adalah sumber kebenaran itu. Ya, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, ya kita hidup mempraktekkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam diri Allah sendiri tidak ada kepalsuan. Kenapa? Karena Allah adalah kebenaran yang sejati. Ya, selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan apa yang diperbuatnya. Ya, memang disadari bahwa sebagai manusia yang seringkali jatuh karena kelemahan, ya mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang mudah, ya bukan hal yang gampang. Akan tetapi, ya hal ini membutuhkan perjuangan yang berat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali apa yang mudah dikatakan susah untuk dipraktekkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Ya, ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, seperti kita beriman bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Ya, bagaimana cara kita untuk hidup di dalam kebenaran? Yang pertama bahwa ya, hidup di dalam Yesus yang adalah sumber kebenaran. Ya, untuk kita hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup di dalam Kristus. Ya, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya ya kita sebagai ranting bisa berbuah. Ya, kita sebagai ranting bisa menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat hidup dalam kebenaran kalau kita tidak hidup di dalam Kristus? Kalau kita tidak hidup percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama bahwa kita harus hidup di dalam Yesus. Ya, kita harus hidup di dalam Yesus, artinya bahwa kita harus hidup bertobat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menerima Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Hidup di dalam Yesus adalah sumber kebenaran, artinya bahwa ya hidup kita sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Yesus sendiri di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu punya prinsip hidup yang tegas, punya prinsip hidup yang benar. Ya, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-37 katakan, jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Ya, punya prinsip yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, memiliki prinsip hidup yang kuat di dalam kehidupan kita. Ya, itu akan memperlihatkan pribadi kita yang sebenarnya. Ya, memperlihatkan pribadi kita yang sebenarnya bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya. Kebenaran adalah suatu unsur esensial di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Ya, Yesus sendiri di dalam hidupnya selalu memperjuangkan kebenaran itu. Dan perjuangan Yesus itu dibuat di dalam bentuk pengajarannya tentang kerajaan Allah. Ya. Dan semua itu dapat dilihat pada setiap tindakannya, ya, setiap cara hidupnya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki kewajiban untuk praktekkan kebenaran itu, berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Makanya kita diajarkan untuk mengatakan tidak ketika itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kita harus mengatakan ya ketika itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, jangan mengikuti apa kata atau apa kemauan kita. Jangan mengikuti apa kata iblis yang akan menjerumuskan kita untuk menjadi pribadi yang penipu. Ya, tetapi
katakan ya ketika itu ya, katakan tidak jika itu tidak. Ya. Firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-38 katakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti gigi dan gigi ganti gigi, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya bahwa Tuhan mengajarkan kita, ya, salah satu ajaran firman Tuhan yaitu rendah hati di dalam kehidupan ini, memiliki kerendahan hati. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa mau mempraktekkan hidup benar di dalam kehidupan kita, karena Yesus menginginkan bahwa setiap anak-anaknya melakukan kebenaran firman-Nya di dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di zaman akhir ini sangat sulit ditemukan orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak berani untuk mengatakan ya sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupannya, karena banyak pertimbangan yang dipikirkan di dalam kehidupannya. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita punya prinsip hidup yang tegas. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Meskipun ya Tuhan, terkadang kami tidak mampu untuk mengaplikasikannya, tetapi kami senantiasa mau datang mohon kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menuntun dan membimbing kami serta memampukan kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, Tuhan terus kiranya memberkati kehidupan kami. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan, jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, jemaat Tuhan yang sedang membangun rumah tempat tinggal, jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup, ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil. Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami selalu untuk tetap setia, berharap kepada Tuhan, bahkan tetap setia melakukan kebenaran Tuhan, bahkan menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami datang berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menjamah dan memberikan kekuatan bagi mereka. Biarlah menjalani pergumulan sakit penyakit, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan pelayanan kami dalam sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk setiap aktivitas yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menaungi dan melindungi kami. Jauhkan kami Tuhan dari berbagai sakit penyakit, jauhkan kami dari virus corona yang menjadi pandemi di sekitar kehidupan kami. Biarlah kuasa Allah senantiasa melingkupi kehidupan kami dengan sempurna. Bapa di surga, menjalani kehidupan ini, Tuhan kiranya Engkau tetap teguhkan kami, kuatkan kami di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sambut sempurnakan doa ini, karena kami datang berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, sumber damai sejahtera yang akan senantiasa memelihara dan menaungi kehidupan kami sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.